Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anakku di rumah? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya harus selalu ceria. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina di channel YouTube aktifbelajar.com. Kali ini Bu Rina akan mengajak kalian untuk belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ketiga. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini Bu Rina akan mengajak kalian untuk menyusun pola bilangan berdasarkan gambar. Yang kedua, Bu Rina juga akan mengajak kalian untuk melengkapi sebuah kalimat berdasarkan cerita yang dibacakan atau yang sudah tersedia. Baiklah anak-anak, yuk kita mulai belajar bersama. Di pembelajaran yang ketiga ini, Bu Rina akan membacakan sebuah cerita dulu. Anak-anak menyimak ceritanya karena nanti setelah Bu Rina membacakan cerita, kita akan melengkapi kalimat berdasarkan cerita tersebut. Oke? Ya. Judul ceritanya adalah Namaku Buku. Ya. Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Dari cerita di atas, jadi cerita yang Bu Rina bacakan, kita dapat mengetahui judul ceritanya. Apa judulnya anak-anak? Judulnya Namaku Buku. Ya, sekarang kita akan melengkapi kalimat yang belum lengkap berdasarkan cerita tadi. Namaku ... Tadi namaku, hai, namaku ... Namaku Buku. Buku, B-U-K-U. Ceritaku tertulis di mana anak-anak tadi? Tertulis di halamanku. Nanti kalau kalian menulis di buku itu yang rapih ya. Titik-titik dengan perlahan. Bukalah aku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di mana anak-anak? Di rak atau di lemari. Oke, dari bacaan di atas dapat kita ketahui bahwa buku itu adalah sumber ilmu ya anak-anak. Di dalam buku terdapat berbagai pengetahuan ya. Ceritaku tertulis di halamanku. Jadi di halaman buku itu terdapat cerita, terdapat pengetahuan ya anak-anak. Nah, saat kita membuka buku itu harus perlahan, tidak boleh terlalu cepat. Kenapa tidak boleh terlalu cepat? Karena kalau kita membuka buku terlalu cepat itu bisa menyebabkan buku menjadi rusak, bisa sobek ya, dan itu akan mengurangi keindahan buku. Nah, setelah kita selesai membaca buku, kalian harus meletakkan buku di rak buku atau di lemari buku. Jadi bukunya harus ditata dengan rapi di rak buku ya. Tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Kenapa kita harus meletakkan buku di rak buku atau di lemari buku atau misalnya di meja belajar dengan baik? Karena saat kita mencari buku tersebut, kita dengan mudah akan menemukannya ya. Beda kalau kita
meletakkan buku di sembarang tempat ya, maka saat kita akan mencari buku itu, kita akan memerlukan waktu yang lama, kita akan merasa kesulitan. Kadang kita lupa, aduh naruhnya di mana ya? Ternyata di tempat mainan. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Jadi setelah selesai membaca, kalian harus meletakkan buku sesuai dengan tempatnya. Tidak boleh meletakkan buku di sembarang tempat. Oke? Anak-anak hebat di rumah pasti bisa mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Bu Rina. Kita lanjutkan. Nah, rawatlah buku dengan baik, buka halaman dengan perlahan, letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Seperti yang Bu Rina sampaikan tadi ya. Jadi jangan sembarangan meletakkan buku, nanti kalian bisa bingung saat mencarinya. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati gambar berikut. Nah, ini ada kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Nah, terus yang gambar kedua ada yang besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, sekarang ini ada apel. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Teratur sekali ya, karena ini adalah sebuah pola ya. Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Jadi harus teratur. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, dan seterusnya. Harus teratur. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai polanya. Nah, sekarang kita melengkapi gambarnya ya. Kalau yang pertama ini, sebentar, Bu Rina cari warna hijau dulu. Ini apel hijau ya anak-anak, apel hijau, apel merah, apel hijau lagi, merah, hijau, merah. Nah, yang kosong ini sudah pasti ini miliknya apel hijau. Ya, ini miliknya apel hijau. Aduh, maaf sekali ini gambarnya Bu Rina masih kurang rapih ya anak-anak. Oke, sekarang yang berikutnya ini gambar kancil. Nah, yang gambar kancil ini semuanya gambar kancil, tapi ini ada besar, kecil, dan seterusnya. Besar, kecil, besar, kecil, besar. Nah, ini pasti gambar kancil yang kecil. Ini gambar kancilnya seperti ini aja ya Bu Rina ya. Ya, seperti itu. Yang penting kalian paham kalau ini tempatnya kancil yang kecil. Oke, kita lanjut lagi. Buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil. Berarti setelah kancil apa anak-anak? Setelah kancil ini buaya. Kancil dan ini buaya. Nah, ini namanya menyusun sebuah pola, harus teratur ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini gambar apa lagi anak-anak? Oke, ini apel hijau merah, berarti di sini apel hijau. Oke, kita lanjut lagi. Merah, hijau, berarti sini merah. Oke, kita lanjut lagi. Ini kancil ya, besar, kecil, besar, kecil, besar. Ini berarti kecil. Ini juga kecil. Kalian tidak boleh mencontoh gambar Bu Guru ya anak-anak, karena ini sangat tidak rapih ya. Seperti ini ya anak-anak, membuat pola gambar.
menyusun pola gambar. Oke, kita lanjut lagi. Bu Rina bacakan lagi. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, Lani juga membaca buku pelajaran. Mana buku bacaan yang kalian sukai? Apakah kalian suka majalah? Atau kalian suka buku cerita? Atau suka membaca buku pelajaran? Ya, semuanya itu baik ya anak-anak. Nah, buku majalah, koran, terus buku cerita, buku pelajaran itu namanya jenis-jenis buku bacaan. Nah, itu boleh kalian baca. Bu Rina yakin masing-masing anak mempunyai buku bacaan kesukaan yang berbeda-beda ya. Nah, ini contohnya nih. Yang pertama ini koran. Koran isinya itu apa? Koran biasanya berisi tentang berita ya. Kemudian buku cerita. Buku cerita itu berisi tentang kumpulan cerita-cerita. Kemudian di sini ada majalah, ada buku pelajaran dan ada komik ya. Komik itu cerita bergambar ya. Di situ ada gambarnya, ada ceritanya. Wah, pasti sangat menyenangkan membaca komik. Nah, sekarang di sini ada huruf yang belum dapat kita baca menjadi sebuah kata. Hurufnya masih acak. Nah, sekarang kita akan susun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata agar dapat kita baca. Oke, di sini ada huruf M, I, K, O, K. Kira-kira disusun menjadi kata apa ya anak-anak? Di sini sudah ada ada gambar untuk membantu memecahkan soal ini, sehingga kita susun menjadi komik. Nah, komik. Terus di sini ada RANOK. Di sini sudah ada gambarnya. Menjadi apa anak-anak? Ya, betul sekali. Disusun menjadi koran. Nah, kita lanjut lagi bawahnya. HALAJAM. Kita susun menjadi majalah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada lagi yang terakhir UBUKTARICE. Maka kita susun menjadi buku cerita. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ada jenis bacaan. Bacaan apakah yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Apa bacaan keluargamu? Nah, pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaan. Nah, ini nanti tugas kalian adalah menulis jenis buku bacaan yang disukai oleh ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan kakek ya. Coba kalian bertanya kepada mereka, buku bacaan apa yang paling mereka sukai. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas ini, kalian kirim fotonya ke Bu Rina. Oke anak-anak? Baiklah anak-anak, demikian tadi materi tema 2 subtema 4 pembelajaran ketiga yang dapat Bu Rina sampaikan. Semoga apa yang Bu Rina sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Besok kita akan belajar bersama lagi, tentunya dengan materi yang berbeda. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.